Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu mendapatkan lindungan oleh Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan. Baik, pada pembelajaran daring pagi kali ini kita akan belajar bersama untuk mapel IPA kelas 8. Kelas 8 bersama saya nih, bersama Pak Fahrudin. Nanti untuk kelas 7 bersama Pak Khairul Anam. Ya, IPA kelas 7 Bapak Khairul Anam. Kelas 8 bersama saya Pak Fahrudin. Kelas 9 nanti bersama Bu Sofa dan Pak Yanto. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi kali ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Semoga nanti kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran pagi kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair atau biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro itu artinya adalah air, statis itu dia. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair, ya, zat cair yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah massa jenis zat cair. Ya, massa jenis apa? Massa jenis adalah kerapatan suatu zat cair. Ya. Semakin rapat suatu zat cair, maka massa jenisnya semakin besar. Sebaliknya, jika kerapatannya semakin renggang, berarti massa jenisnya semakin kecil. Ya. Nah, terkait massa jenis itu banyak pertanyaan, terutama di zat cair. Pak, kenapa setiap benda yang ditaruh di zat cair itu berbeda-beda? Ada yang melayang, ada yang mengapung, dan ada yang tenggelam. Itu kenapa, Pak? Nah, itu jawabannya ada kaitannya dengan massa jenis. Contoh misalkan kapal. Kapal itu ada kayunya, ada besinya, kok tidak tenggelam, Pak? Kenapa ya, Pak? Itu jawabannya karena massa jenis. Jadi gini, kapal kenapa tidak tenggelam? Karena kapal itu bawahnya kan melengkung gini. Itu ada fungsinya melengkungnya yang bawah itu untuk tempat udara. Udara dengan air atau zat cair, massa jenisnya berbeda, lebih besar airnya, maka udaranya nanti ke atas. Makanya kapal itu tidak bisa tenggelam karena ada ruangan udaranya, diatur oleh ruangan udara itu sehingga kapalnya tidak tenggelam. Contoh ketika kita kentut di air, gas yang keluar itu pasti akan ke atas, ya. Nah, itu. Dan ada benda yang tenggelam. Contohnya adalah batu misalkan. Batu kecil, Pak. Kenapa kalau ditaruh di air kok bisa tenggelam? Ya, karena pengaruh massa jenis. Massa jenis batu dengan air lebih besar batu, maka batunya dia akan tenggelam. Ya. Tuh. Yang kedua besar tekanan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Itu jelas ya, percepatan gravitasi bumi. Ya,
Kecepatan gravitasi bumi rata-rata di bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, 9,8 meter per sekon kuadrat. Faktor yang ketiga dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Ya. Kedalaman zat cair itu diukur dari permukaan air sampai benda berada. Ya. Jadi semakin dalam tekanannya semakin besar. Contoh kalau pada gambar itu ada sebuah bejana yang dilubangi, dan contoh yang kedua adalah bendungan. Bejana yang kita lubangi, misalkan ada sebuah botol aqua, misalkan kita lubangi dari bawah ke atas, ya. Kemudian kita kasih air. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata air yang keluar dari lubang-lubang tersebut pancarannya yang paling panjang adalah yang paling bawah. Artinya apa? Yang paling bawah itu tekanannya yang paling tinggi karena pancarannya paling jauh, ya. Tekanannya paling tinggi. Berarti semakin dalam benda cairnya, tekanannya semakin besar. Contoh lagi pada bendungan. Pada bendungan itu temboknya dari atas ke bawah, semakin ke bawah semakin melebar. Kenapa? Karena air yang ada pada bendungan itu semakin ke bawah, itu tekanannya semakin besar. Makanya tembok bendungan itu yang bawah itu dibuat lebar agar kuat, ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan pada zat cair, ya. Pertama massa jenis, kemudian kecepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Kemudian secara matematis apa itu namanya, tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan rho GH. pH P itu tekanan hidrostatis sama dengan rho. Rho itu massa jenis ya cair, satuannya kilogram per meter kubik. Massa jenis ya satuannya kilogram per meter kubik. G nya gaya gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H-nya adalah kedalaman, ya. Ingat tadi kedalaman diukur dari permukaan air sampai benda berada atau benda yang diukur, yang mengukurnya dari permukaan air. Rho GH. Nah, untuk contoh nih, saya kasih contoh soalnya ada. Contoh soalnya ada seekor ikan yang berada di kedalaman 20 cm di akuarium. Ya, itu mengukurnya dari permukaan air sampai ikan itu 20 cm. Berapakah tekanan hidrostatisnya yang dialami oleh ikan? Ya, jika yang diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka dapat kita selesaikan. Tadi yang diketahui pertama adalah kedalaman berarti H-nya 20 cm. Ingat tadi kedalaman satuannya meter, berarti kita jadikan dulu satuannya meter. 20 cm menjadi 0,2 meter. Massa jenis air tadi 1000 kg per meter kubik. Gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah pH-nya, ya, tekanan hidrostatisnya yang ditanyakan. Maka kita jawab rho atau apa namanya, pH sama dengan rho kali G kali H, berarti 1000 dikali 9,8 dikali 0,2, ya, sama dengan 1960 Pascal, ya.
tekanan hidrostatis itu satuannya adalah Pascal. Ya, itu sedikit materi tentang tekanan ya, khususnya tekanan zat cair. Nanti untuk tatap atau pembelajaran di tatap muka kita lanjutkan. Ada tekanan pada benda padat, ada tekanan pada gas ya. Kita lanjutkan pada